Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik Alam, yang menghembuskan nyala keberanian ke dalam dada-dada manusia terpilih. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sang Pembebas umat dari kebungkaman dan kejumudan sejarah, Sang Revolusioner Langit yang mengubah gurun tandus menjadi mercusuar peradaban. Dengan rasa hormat dan cinta, kami persembahkan brainstorming cerita ini kepada semua sahabat Teguh Rahayu Selamat Channel dimanapun berada, moga selalu dalam anugerah Allah dan tetap istiqomah menempuh jalan sunyi kebenaran, tidak goyah meski riuh narasi palsu menguasai langit negeri ini. Anda adalah penjaga cahaya berpikir di tengah gelapnya loyalitas buta. Cerita ini bukan sekadar karya fiksi. Ia adalah doa dalam bentuk skenario keberanian membayangkan, bagaimana jika si Rocky filsuf jalanan, si penantang kekuasaan, si pemburu makna di tengah ironisnya gendam politik, memegang kendali negeri. No Rocky, no party. Apa yang akan terjadi bila orasinya yang tajam mengganti pidato-pidato kosong, bila kejujuran menggantikan kemasan? Di dunia di mana kebohongan dilembagakan, kebenaran dikurung dalam pasal karet, Rocky hadir sebagai kegelisahan yang enggan diam, maka, cerita ini jadi simulasi nalar dan imajinasi, bukan untuk menyenangkan pas siapa, tapi untuk menggugah semua, jadi pukulan halus ke pintu hati kita, yang sudah lama, tertidur di pangkuan dominasi kebohongan, dan kemunafikan. Ini bukan cerita biasa, ini jadi lantunan keras dari sebuah pertanyaan sunyi, beranikah kita membayangkan pemimpin, yang tak menginginkan tepuk tangan, tapi justru malah menggugat, kenapa kita tepuk tangan, kepada, yang tak layak. Disclaimer, cerita ini adalah karya sastra spekulasi fiktif, dibangun dengan semangat berpikir bebas, dan dialektika publik. Tokoh Rocky dalam narasi ini, adalah simbol perjuangan nalar, dan keberanian moral, bukan perwakilan pribadi nyata. Jika cerita ini terasa mengguncang, maka biarkan itu terjadi, sebab dari guncanganlah, kesadaran seringkali bangkit, maka, selamat menyimak dengan meresap. Judul, Ketika Nalar Menjelma Laiknya Agama Baru. Let's you know that, my name, is, Rocky Gerung. Di tengah era ketika opini disulap menjadi kebenaran dan kebisingan menggantikan perenungan, muncul satu sosok yang tak hanya berbicara, tetapi mengguncang. Rocky Gerung bukan sekadar nama, ia adalah anomali yang menantang status quo, dan dalam beberapa hal, menjelma laiknya agama baru bagi mereka yang mendewakan logika. Rocky adalah jenderal dalam perang pikiran. Di medan laga kata-kata, ia bersenjata retorika tajam, menyusup ke ruang-ruang logika yang sering dibiarkan berdebu. Lahir di Manado, tanggal 20 Januari tahun 1959, ia menempuh pendidikan filsafat di Universitas Indonesia, sebuah jalan sunyi yang kemudian ia ubah menjadi arus utama. Tanpa gelar akademik tinggi, tapi dengan kredibilitas berpikir yang tak bisa dibeli. Karir akademiknya dibangun di balik dinding kampus, tapi namanya meledak di ruang publik. Bukan karena jabatan, melainkan karena kebebasan berpikir yang tak bisa ditawar. Di zaman ketika banyak orang takut salah bicara, Rocky justru menjadikan kesalahan sebagai alat untuk menggali kebenaran. Ia tidak datang membawa solusi instan. Ia menggugat, membongkar, memprovokasi. Dalam setiap ucapannya, bukan ketenangan yang ditawarkan, tapi kegelisahan yang mencerahkan. Forum tanpa Rocky terasa hambar. Maka lahirlah ungkapan, no Rocky, no party. Rocky memainkan filsafat seperti orkestra, harmonis tapi juga mengguncang. Dari Gramsci hingga Rousseau, dari Kant hingga Derrida, ia menjahit konsep-konsep berat menjadi narasi yang bisa dicerna di warung kopi dan ruang digital. Ia menghidupkan filsafat dari buku ke obrolan, dari kelas ke layar kaca. Namun di balik pesonanya, ada paradoks yang harus diwaspadai. Ketika publik terhipnotis oleh gaya, substansi bisa larut. Ketika logika dikultuskan, kritik bisa dibungkam. Dan ketika seorang pemikir dipuja bak nabi, lahirlah dogma baru yang tak kalah dogmatis. Maka berpikir kritis harus pula diarahkan pada si penggugat itu sendiri, karena kritik sejati tak boleh memilih objek. Rocky Gerung bukan pejabat, tapi punya panggung. Bukan politisi, tapi ditakuti politisi. Ia menjadikan berpikir sebagai tindakan revolusioner, dan filsafat sebagai praktik hidup. Ia tidak hanya menulis, tetapi menggugah. Tidak hanya berbicara, tetapi membangunkan. Dalam absurditas demokrasi yang sering kehilangan logika, Rocky hadir sebagai cermin, bahwa berpikir bukan hanya hak, tapi kewajiban. Ia bukan sekadar fenomena intelektual.
Ia adalah peringatan, bahwa nalar pun bisa berubah jadi laiknya agama. Jika kita berhenti bertanya, sehebat itukah si Rocky Dungu Gerung? Bagaimana faktanya? Mari kita uji secara brainstorming. Baik, mari si Rocky kita uji secara brainstorming, seandainya Rocky Gerung menjadi 1. Seandainya Rocky Gerung menjadi wali kota atau gubernur. Bayangkan sebuah kota tempat kampanye tak diisi janji, tapi pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Rocky Gerung naik panggung bukan untuk mengatakan, saya akan membangun jalan, tapi untuk bertanya, untuk siapa jalan ini dibangun? Siapa yang kehilangan tanahnya? Siapa yang menjadi penonton dalam pesta pembangunan ini? Dalam dunia politik yang sibuk membungkus retorika, Rocky adalah ledakan kejujuran intelektual. Jika ia menjadi wali kota atau gubernur, jabatan itu akan mengalami metamorfosis, dari eksekutor kebijakan menjadi provokator kesadaran kolektif. Kota di bawah Rocky bukan sekadar entitas administratif, tapi laboratorium ide. Taman kota menjadi panggung filsafat jalanan. Di tiap sudut trotoar, masyarakat mendiskusikan Plato dan Pramudya. Setiap kebijakan disusun dengan prasyarat, apakah ini adil, bukan hanya bagi hari ini, tapi juga bagi masa depan yang belum bisa bersuara. Pendidikan, transportasi, tata kota, semua ditinjau bukan hanya dari aspek fungsi, tapi dari nilai. Ia tak akan hanya membangun jalan, tapi juga nalar publik. Program-programnya lebih sering berupa diskusi publik daripada peresmian proyek. Ia tak akan menandatangani proyek karena studi kelayakan ekonomi semata, tetapi karena kebenaran etisnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan salah, Rocky juga akan menghadapi benturan brutal dengan realitas birokrasi. Surat menyurat, mekanisme tender, RAPBD, dan kewajiban rapat teknis bisa jadi akan membuatnya frustrasi. Ketika sistem menuntut efisiensi, ia malah menawarkan debat publik. Ketika diminta membuat kebijakan populis, ia justru menyusun gugatan terhadap budaya konsumerisme. Konflik akan muncul. Para kontraktor akan kebingungan karena semua tender harus lulus uji etika. DPRD mungkin menuduhnya terlalu idealis, bahkan utopis. Tapi ia akan menjawab dengan tenang, jika tak ada ruang untuk idealisme dalam kepemimpinan, maka kita hanya punya manajer, bukan negarawan. Masyarakat akan terbagi, antara yang mencintainya dengan gairah intelektual, dan yang mencibir karena menganggapnya pemimpin yang terlalu banyak berpikir, terlalu sedikit bertindak. Tapi perlahan, kota itu akan berubah. Warga tak hanya menunggu bantuan, tapi juga mulai menggugat, mengapa bantuan harus datang dari atas. Rocky sebagai wali kota atau gubernur adalah eksperimen yang mengguncang, bukan karena ia menawarkan solusi teknokratik, tapi karena ia menanamkan kesadaran baru, bahwa kota bukan hanya ruang tinggal, tapi juga ruang berpikir. Ia akan berkata, kekuasaan tanpa nalar adalah bencana. Tapi nalar tanpa keberanian untuk memerintah adalah ketakutan. Dan kota itu, meskipun lambat, akan berubah menjadi tempat di mana warga merasa lebih dari sekadar penduduk, mereka adalah pemilik kesadaran bersama. 2. Seandainya Rocky Gerung menjadi politisi atau anggota DPR RI. Gedung DPR RI akan berubah atmosfer. Bukan lagi hanya ruang aklamasi, tetapi teater dialektika. Jika Rocky Gerung menjadi politisi atau anggota Dewan Pusat, maka mikrofon di ruang sidang bukan alat formalitas, tapi senjata filsafat. Ia tak akan membaca naskah dari staf ahli, melainkan menghunus pertanyaan tajam dari benaknya sendiri. Apakah rakyat butuh representasi atau pembebasan? Apakah kekuasaan ini berakar pada legitimasi atau sekadar elektabilitas? Setiap rapat komisi akan bertransformasi jadi forum perdebatan terbuka. Frasa seperti ontologi anggaran atau epistemologi legislasi akan menjadi bahan pembicaraan harian, membuat banyak anggota dewan kebingungan sekaligus merasa tertantang. Di satu sisi, ia bisa menjadi pahlawan akal sehat, di sisi lain, musuh bersama politisi yang malas berpikir. Rocky tak akan diam melihat pembahasan undang-undang yang tertutup, cepat, dan penuh lobi. Ia akan meminta siaran langsung tanpa sensor untuk seluruh proses legislasi. Di balik kursi empuk parlemen, Rocky justru akan mendorong kursi goyang, menantang setiap keputusan dengan pertanyaan, membongkar kalkulasi pragmatis, dan menyusun ulang makna representasi. Partai politik akan kebingungan, apakah harus mendukungnya karena popularitas intelektualnya, atau menyingkirkannya karena sikapnya yang tak bisa diatur. Rocky bukan tipe politisi yang bisa diseret dalam disiplin partai. Ia justru akan berkata,
disiplin partai seringkali adalah disiplin diam terhadap ketidakadilan. Aliansi yang dibangun Rocky bukan berdasarkan fraksi, tetapi nilai. Ia bisa duduk bersama politisi dari kubu manapun, selama ada ruang untuk berpikir bersama. Tapi jangan harap ia tunduk pada kepentingan oligarki. Jika perlu, ia akan menggelar forum rakyat paralel di luar gedung DPR. Masyarakat sipil akan diajak menulis ulang naskah undang-undang. Skandal, ia mungkin tidak kebal terhadap tudingan. Tapi ia akan menghadapi semuanya dengan terang, tidak dengan pengacara, tapi dengan argumentasi. Kalau saya salah, buktikan secara logika. Jangan hanya secara opini, katanya. Rocky di DPR RI adalah metafora, bahwa legislatif tak harus menjadi kuburan nalar, tapi bisa jadi ruang pencerahan kolektif. Dan bagi rakyat yang telah lama apatis terhadap parlemen, kehadirannya bisa jadi adalah cahaya, meski tak nyaman bagi yang terbiasa gelap. Ia akan menjadi pertanyaan berjalan dalam dunia politik yang penuh kepastian palsu. 2. Seandainya Rocky Gerung menjadi politisi atau anggota DPR RI. Gedung DPR RI akan berubah atmosfer. Bukan lagi hanya ruang aklamasi, tetapi teater dialektika. Jika Rocky Gerung menjadi politisi atau anggota Dewan Pusat, maka mikrofon di ruang sidang bukan alat formalitas, tapi senjata filsafat. Ia tak akan membaca naskah dari staf ahli, melainkan menghunus pertanyaan tajam dari benaknya sendiri. Apakah rakyat butuh representasi atau pembebasan? Apakah kekuasaan ini berakar pada legitimasi atau sekadar elektabilitas? Setiap rapat komisi akan bertransformasi jadi forum perdebatan terbuka. Frasa seperti ontologi anggaran atau epistemologi legislasi akan menjadi bahan pembicaraan harian, membuat banyak anggota dewan kebingungan sekaligus merasa tertantang. Di satu sisi, ia bisa menjadi pahlawan akal sehat, di sisi lain, musuh bersama politisi yang malas berpikir. Rocky tak akan diam melihat pembahasan undang-undang yang tertutup, cepat, dan penuh lobi. Ia akan meminta siaran langsung tanpa sensor untuk seluruh proses legislasi. Di balik kursi empuk parlemen, Rocky justru akan mendorong kursi goyang, menantang setiap keputusan dengan pertanyaan, membongkar kalkulasi pragmatis, dan menyusun ulang makna representasi. Partai politik akan kebingungan, apakah harus mendukungnya karena popularitas intelektualnya, atau menyingkirkannya karena sikapnya yang tak bisa diatur. Rocky bukan tipe politisi yang bisa diseret dalam disiplin partai. Ia justru akan berkata, disiplin partai seringkali adalah disiplin diam terhadap ketidakadilan. Aliansi yang dibangun Rocky bukan berdasarkan fraksi, tetapi nilai. Ia bisa duduk bersama politisi dari kubu manapun, selama ada ruang untuk berpikir bersama. Tapi jangan harap ia tunduk pada kepentingan oligarki. Jika perlu, ia akan menggelar forum rakyat paralel di luar gedung DPR. Masyarakat sipil akan diajak menulis ulang naskah undang-undang. Skandal, ia mungkin tidak kebal terhadap tudingan. Tapi ia akan menghadapi semuanya dengan terang, tidak dengan pengacara, tapi dengan argumentasi. Kalau saya salah, buktikan secara logika. Jangan hanya secara opini, katanya. Rocky di DPR RI adalah metafora, bahwa legislatif tak harus menjadi kuburan nalar, tapi bisa jadi ruang pencerahan kolektif. Dan bagi rakyat yang telah lama apatis terhadap parlemen, kehadirannya bisa jadi adalah cahaya, meski tak nyaman bagi yang terbiasa gelap. Ia akan menjadi pertanyaan berjalan dalam dunia politik yang penuh kepastian palsu. 3. Seandainya Rocky Gerung menjadi Mendikbud. Bayangkan hari pertama Rocky Gerung menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia tidak datang dengan daftar program 100 hari atau pidato penuh jargon. Ia hanya menulis satu kalimat besar di dinding kementerian. Tujuan pendidikan bukan mencetak pekerja, tapi membebaskan manusia dari ketidaktahuan. Kalimat itu menjadi gempa. Pegawai kementerian saling menatap. Kepala dinas bingung. Wartawan kehilangan naskah pertanyaan. Hari itu, pendidikan tak lagi dilihat sebagai sistem birokratik, tapi sebagai gugatan atas makna. Rocky tak akan memulai dari kurikulum atau standar. Ia memulai dari pertanyaan paling filosofis, untuk siapa pendidikan ini dibangun. Bagi Rocky, pendidikan bukan sekadar mencetak kompetensi kerja, tapi menciptakan manusia yang berani berpikir, menggugat, dan merdeka. Sejarah tak lagi diajarkan sebagai hafalan tanggal, tapi sebagai ruang tafsir. Siswa akan berdiskusi tentang G30S, reformasi, Papua, bukan diarahkan, tapi ditantang, siapa yang menentukan narasi sejarah.
Pendidikan menjadi dialog, bukan dogma. Rocky menolak dikotomi eksakta dan humaniora. Matematika diajarkan sebagai cara berpikir logis, bukan sekadar rumus. Sastra bukan pelarian, tapi senjata melawan banalitas. Kurikulum tak akan diburu tren global, tapi makna lokal. SMK akan membentuk pekerja yang sadar nilai, bukan hanya cekatan tangan. Madrasah akan membaca ayat dan menafsir realitas. Pelajaran agama tidak lagi menakuti perbedaan, tapi mendekap pluralisme. Di bawah Rocky, sekolah menjadi laboratorium berpikir, bukan pabrik nilai. Guru bukan hanya pengajar, tapi penggugat. Sertifikasi guru bukan soal kelengkapan administrasi, tapi uji keberanian intelektual. Guru yang takut ditanya murid bukan pendidik, tapi penjaga kebodohan, katanya. Kelas akan berubah dari tempat duduk diam menjadi ruang perdebatan ide. Lalu soal kebudayaan, ia tak akan mereduksinya menjadi festival dan lomba-lomba. Kebudayaan baginya adalah kesadaran kolektif. Ia akan hidupkan kembali diskusi filsafat di taman kota, teater rakyat di alun-alun, dan pelajaran etika dalam keseharian. Kebudayaan tak lagi jadi warisan mati, tapi proses hidup yang membentuk karakter bangsa. Rocky akan berdiri di podium, dan berkata tegas. Jika pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang bisa bekerja, tapi tak tahu mengapa ia hidup, maka kita hanya mencetak budak. Dan ketika politisi menuntut hasil instan, ia akan menjawab, pendidikan bukan mesin pabrik, tapi ladang kesadaran. Ia butuh ditanam, bukan dipanen buru-buru. Jika Rocky hanya sempat menjabat 1 periode, warisan terbesarnya bukan kurikulum baru, tapi keberanian bertanya. Dan bangsa ini akan pelan-pelan berubah, bukan karena naiknya angka ujian, tapi karena anak-anak mulai tahu, menjadi manusia bebas adalah cita-cita tertinggi dari pendidikan. 4. Seandainya Rocky Gerung menjadi Menhankam RI. Bayangkan suatu pagi ketika Rocky Gerung dilantik sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Kamera menyorot wajahnya yang tenang tapi tajam, dan di balik podium, alih-alih pidato klise tentang menjaga kedaulatan, atau modernisasi alutsista, ia justru membuka dengan satu kalimat yang mengguncang. Apa gunanya pertahanan jika yang dipertahankan hanyalah ketakutan? Hoax semacam itu bukan sekadar retorika. Ia adalah bom logika yang langsung menginterogasi arah dasar dari doktrin keamanan nasional. Di tangan Rocky, pertahanan bukan lagi urusan senjata, rudal, dan diplomasi kaku. Ia akan mengubah paradigma dari memperbesar ancaman menjadi memperluas kesadaran. Dari menciptakan musuh, menjadi memperkuat makna kemanusiaan dalam pertahanan. Sebagai Menhan, Rocky tidak akan sekadar memperdebatkan anggaran TNI atau membeli jet tempur. Ia akan bertanya, mengapa negara lebih cepat beli peluru daripada membangun dialog. Ia akan mengusik hal-hal yang selama ini dianggap pakem, seperti wajib militer, peran intelijen, hingga isu Papua dan separatisme. Bagi Rocky, keamanan sejati bukan dibangun dari intimidasi, tapi dari rasa keadilan yang merata. Ia akan berkata, negara yang adil adalah negara yang paling sulit diserang, karena rakyatnya merasa punya alasan untuk bertahan. Dramanya tidak akan terletak pada konflik fisik, tapi konflik ide. Ia akan berhadapan dengan barisan jenderal tua, elit senyap, dan para penjaga status quo yang merasa pertahanan harus tetap gelap, rahasia, dan maskulin. Tapi justru di sanalah Rocky hadir sebagai terang yang menyilaukan. Ia akan buka kerahasiaan yang selama ini membentengi korupsi, membuka ruang sipil dalam militerisme, dan memperluas definisi musuh dari yang sempit menjadi reflektif. Apakah kita sedang membela negara, atau sekadar membela kekuasaan? Dalam forum-forum internasional, Rocky tidak akan bicara dengan jargon militer, tapi dengan filsafat perdamaian. Ia akan mengajukan pertanyaan di PBB, bukankah penjagaan perdamaian harus dimulai dari kejujuran pada rakyat sendiri? Inspiratif, sangat, karena untuk pertama kalinya kita akan melihat seorang Menhan yang tidak ingin perang, tidak ingin takut, tapi ingin agar bangsa ini cerdas dalam membela dirinya, dengan logika, bukan hanya dengan laras senjata. Rocky akan mengembalikan pertahanan pada intinya, melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk dari negara itu sendiri ketika lupa akan nuraninya. Dan dalam konteks itu, ia bukan sekadar menteri pertahanan. Ia adalah penjaga batas moral negara, pagar logika di tengah dunia yang semakin gila oleh paranoia kekuasaan. Maka jika Rocky menjadi Menhan, Indonesia tidak hanya akan dihormati karena kekuatan militernya,
tapi karena keberaniannya menempatkan berpikir sebagai strategi keamanan tertinggi. 5. Seandainya Rocky Gerung menjadi Menkumham RI. Bayangkan suasana sorot kamera ke wajah Rocky Gerung yang diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM, ruang sidang akan tampak hening, bukan karena hormat, tapi karena tegang. Sebab semua tahu, pria yang berdiri di podium itu bukan teknokrat biasa. Ia bukan penjaga sistem, tapi penggugat sistem. Dan kalimat pertamanya akan bikin semua kepala nunduk berpikir. Jika hukum tak berpihak pada keadilan, maka ia hanyalah legitimasi atas kekuasaan zalim. Rocky tidak akan datang ke kementerian dengan map penuh program. Ia akan datang membawa pertanyaan, mengapa hukum selalu kalah cepat dari ketidakadilan? Mengapa pembela HAM dicurigai, sementara pelanggarnya malah dapat tempat di ruang kekuasaan? Ia akan menggoyang tembok yang selama ini menahan perubahan dengan alasan prosedural. Sebagai Menkumham, Rocky tak akan sibuk menghafal pasal. Ia akan menyusup ke lorong hukum diperdagangkan, meja perundingan, ruang sidang, jeruji penjara. Ia akan berkata lantang, tugas hukum bukan buat rakyat patuh, tapi bikin kekuasaan takut nyalahgunakan wewenang. Ia akan dobrak sistem peradilan yang pincang. Pasal karet akan dikepras. Aparat yang biasa menangkapi suara kritis, akan ditantang logikanya. Rocky akan memperjuangkan hukum yang hidup bukan dari ancaman, tapi dari kepercayaan rakyat. Ia akan menempatkan HAM bukan sebagai aksesori laporan tahunan, tapi sebagai fondasi etika negara. Sugestif dan penuh perlawanan, ia tak akan diam ketika para oligarki nyandera undang-undang untuk melindungi kepentingan mereka. Ia tahu, hukum bisa jadi pisau yang lukai publik jika tajamnya hanya diarahkan ke bawah. Maka ia akan balikkan arah pisau itu, agar hukum mengawasi kekuasaan, bukan melindunginya. Inspiratif, tanpa ragu. Karena Rocky tahu bahwa revolusi hukum bukan sekadar pergantian aturan, melainkan pergeseran cara pandang dari menghukum ke memulihkan, dari membungkam ke melindungi. Ia akan nyusun ulang makna keadilan dalam bahasa yang bisa dipahami semua warga, bahwa dihormatinya hak manusia adalah ukuran sejati dari peradaban bangsa. Dramatis, sangat, karena dalam sistem yang terlalu lama nyaman dalam kesewenangan, hadirnya Rocky seperti menyalakan api di ruang arsip. Ia akan berkonflik dengan banyak pihak, dari elit hukum, mafia peradilan, hingga penjilat kekuasaan. Tapi justru dari ketegangan itulah perubahan akan terasa nyata. Rocky mungkin akan dituduh idealis, bahkan utopis. Tapi ia tahu, lebih baik idealis dan gagal, daripada pragmatis dan mengkhianati nurani hukum. Dalam dirinya, kementerian ini tak lagi sekadar pelaksana administrasi hukum, melainkan arena pertempuran moral. Jadi, andai Rocky jadi Menkumham, hukum bukan lagi sekadar teks kaku, tapi cermin akal sehat bangsa. Dan hak asasi manusia bukan sekadar wacana, melainkan roh dari setiap kebijakan. Jikapun ia hanya jabat sebentar, satu hal pasti, hukum akan mulai bicara dengan suara manusia, bukan kekuasaan. 6. Nah, ini yang seru, andai Rocky jadi presiden atau wapresnya. Bayangkan, andai Rocky dilantik jadi presiden, akan beda dari sebelumnya. Tak ada parade, tak ada pidato kemenangan dan janji bombastis. Hanya seorang lelaki berkemeja putih berdiri tenang, lalu buka pidato pertamanya dengan kalimat menggetarkan. Negara ini tidak butuh pemimpin yang disembah, tapi pemikir yang dipercaya. Saya bukan jawaban, saya adalah pertanyaan yang harus kalian pikirkan bersama. Jika Rocky jadi presiden atau wapres maka, Republik ini takkan dipimpin oleh tangan yang memberi perintah, melainkan oleh pikiran yang gugah kesadaran. Ia takkan merintah dengan jargon, melainkan dengan dialek kejujuran. Ia takkan berkata, kita harus kuat, tapi bertanya, kuat untuk siapa dan atas dasar apa? Pemimpinan Rocky, Istana Negara akan jadi ruang diskusi publik terbesar di tanah air. Meja makan kabinet tidak diisi basa-basi politik, melainkan perdebatan etis tentang arah negara. Ia akan cabut akar mental feodal, yang bikin rakyat takut berpikir atau pejabat nyaman tak dipertanyakan. Ia tidak akan hadir dengan janji 1000 bendungan, atau jutaan lapangan kerja, tapi dengan satu keberanian, menempatkan rakyat sebagai subjek penuh akal, bukan objek dari belas kasihan kekuasaan. Tiap kebijakan harus lolos uji nalar, tiap program harus jawab satu pertanyaan dasar, apakah ini memanusiakan manusia? Inspiratif, tanpa syarat. Karena Rocky akan bawa kembali ruh Republik ke titik asal,
negara ada bukan untuk merintah, tapi untuk membebaskan. Ia akan pulihkan akal sehat sebagai sumber legitimasi politik. Tidak ada lagi jargon, kerja, 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 tanpa berpikir. Karena baginya, kerja tanpa berpikir adalah bentuk perbudakan modern. Sugestif, sangat. Karena dalam orasinya, rakyat akan dipaksa mengingat kembali peran mereka sebagai pemilik negeri, bukan cuma pemirsa dalam drama politik. Ia dorong partisipasi kritis, bukan yang tunduk. Ia hapus jarak antara penguasa dan yang dikuasai, sebab ia percaya semua warga negara setara dalam kapasitas untuk berpikir. Dramatis, pasti, karena dalam sistem yang telah lama dikuasai simbol dan citra, hadirnya Rocky seperti membongkar panggung sandiwara. Ia tidak akan disukai semua orang. Para oligark akan resah, para pengikut loyal tanpa logika akan tersingkir. Tapi dari kegelisahan itulah, Republik ini punya harapan lahir kembali dengan kesadaran lebih jernih. Sebagai presiden atau wakilnya, Rocky tak akan janjikan keajaiban ekonomi dalam semalam. Tapi ia akan jamin satu hal, bahwa negara tidak akan lagi bohongi rakyatnya. Ia akan jadikan akal sehat sebagai hukum tertinggi, di atas semuanya, ia akan tanamkan kembali keyakinan bahwa berpikir adalah bentuk tertinggi dari cinta pada negeri. Andai Rocky jadi pemimpin tertinggi negeri ini, mungkin Indonesia tidak akan jadi yang paling makmur dalam data, tapi bisa jadi yang paling merdeka dalam jiwa. Karena hakikat kekuasaan sejati adalah akal sehat. 7. Kesimpulan brainstorming seandainya Rocky menjadi 1-6 tadi. Jika Rocky Gerung menempati jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, maka konsekuensinya bukan hanya pergeseran cara kerja institusi, tetapi juga perubahan paradigma tentang kekuasaan itu sendiri. Dalam setiap skenario, dari level daerah hingga nasional, dari ranah pendidikan hingga pertahanan, Rocky bukanlah pemimpin dalam pengertian administratif. Ia adalah penggugat, pemusik, dan pada saat bersamaan penyala lentera kesadaran publik. Setiap peran ia isi bukan dengan program, melainkan dengan gugatan, untuk siapa kebijakan ini. Mengapa negara harus hadir? Apakah hukum mencerminkan keadilan, atau sekadar melayani kepentingan dominan? Kepemimpinannya akan menciptakan disonansi di tengah sistem yang terbiasa dengan keseragaman dan loyalitas membuta. Tapi dari disonansi itulah lahir ruang reflektif. Kita mungkin akan melihat institusi yang gelisah, birokrasi yang kelelahan menghadapi debat, dan rakyat yang terbagi antara kagum dan kesal. Tapi justru di titik-titik ketidaknyamanan itulah perubahan substansial biasanya bermula. Rocky akan memaksa negara untuk berpikir sebelum bertindak, memaksa hukum untuk menjawab nurani, dan memaksa kekuasaan untuk mengakui batas etisnya. Apakah ia akan berhasil secara praktis? Belum tentu. Tapi dalam brainstorming ini, keberhasilan Rocky bukan terletak pada eksekusi teknis, melainkan pada keberaniannya menempatkan nalar sebagai pusat gravitasi kekuasaan. Ia mengembalikan ruh Republik pada akar filsafatnya, bahwa negara ada untuk membebaskan manusia, bukan sekadar mengatur mereka. Jika rakyat belum siap, mungkin ia hanya akan jadi meteor, datang, membakar langit, lalu lenyap. Tapi bekasnya akan tertinggal sebagai tanda bahwa pernah ada pemimpin yang menjadikan berpikir sebagai tindakan paling radikal. Dan dari semua kemungkinan itu, satu hal yang pasti, jika Rocky menjadi apapun, maka kekuasaan akan berubah bukan hanya dari atas, tapi dari dalam kesadaran kita sendiri. 8. Klimaks. Andai Rocky Gerung saat ini jadi Prabowo. Bayangkan sebuah siang yang penuh paradoks. Istana negara yang selama ini menjadi pusat pengendali narasi, kini jadi panggung gugatan akal sehat. Kamera menyala, rakyat tegang, dan yang tampil bukan sekadar Prabowo. Ia telah dijelmakan dalam karakter Rocky Gerung, tajam, sinis, dan brutal terhadap kepalsuan. Kalimat pertamanya seperti gemuruh. Saya tidak datang membawa janji. Saya datang membawa pertanyaan yang telah lama dikubur dalam kemunafikan negara ini. Rocky tidak akan memulai kekuasaan dengan pidato damai. Ia akan memulainya dengan bedah luka. Ia tak akan menyalahkan masa lalu, tapi juga tak akan membiarkannya lolos tanpa pertanggungjawaban moral. 6 langkah konkret akan langsung diumumkan, bukan sebagai program, tapi sebagai gugatan terbuka kepada struktur negara. 1. Audit IKN total dan transformatif. Bukan soal membangun atau menghentikan, tapi soal orientasi. Mengapa kita membangun kota baru jika nalar kota lama masih bobrok? Saya perintahkan audit ekologis,
finansial, dan filosofis. Jika hanya jadi proyek ego, kita hentikan. Jika bisa jadi simbol keadilan ekologis, kita mulai ulang. 2. Evaluasi radikal utang negara. Utang bukan dosa, tapi bisa jadi perbudakan kalau tidak ditujukan untuk membebaskan. Saya bentuk Komite Etik Fiskal Independen. Semua utang harus diuji, adakah keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap rupiah yang dipinjamkan. 3. Reformulasi ulang hukum dan HAM. Rocky sebagai Prabowo akan berkata, saya tidak butuh aparat yang loyal pada kekuasaan. Saya butuh hukum yang takut pada hati nurani. UU bermasalah akan dihapus. Kasus pelanggaran HAM yang didiamkan akan dibuka kembali. 4. Kurikulum filsafat publik. Pendidikan tak akan lagi jadi mesin pencetak buruh. Ia akan jadi ruang pertanyaan. Rocky akan menanamkan pelajaran berpikir sebelum pelajaran produktivitas. Kita tidak akan besar karena angka PISA, tapi karena generasi yang berani mengkritik sistemnya sendiri. 5. Dekonstruksi kabinet politik. Menteri dipilih bukan berdasarkan akomodasi parpol, tapi keberanian berpikir kritis. Yang takut debat, keluar. Yang hanya bisa menyenangkan elit, minggir. Kabinet ini akan jadi forum logika publik. 6. Pemulihan etik ekologis dan sosial. Dari hutan Kalimantan hingga kampung kota, negara akan hadir bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjamin. Tanah bukan objek investasi, tapi tempat hidup. Dan hidup bukan sekadar bertahan, tapi bermartabat. Dramatis dan inspirasional, jelas. Karena Rocky akan berdiri di hadapan rakyat dan berkata, kekuasaan saya tidak untuk melindungi sistem, tapi untuk menghancurkan kebohongan yang selama ini menyamar sebagai kepastian dalam kemunafikan. Top Klimaks, Rocky menghadapi tuduhan miring dan kabut asal-usul. Jika Rocky Gerung menjadi Prabowo hari ini, maka bukan hanya tantangan kekuasaan yang ia hadapi, tapi juga warisan kegelapan narasi, terutama soal tuduhan ijazah palsu, asal-usul Jokowi yang tak pernah tuntas, serta polarisasi warisan Gibran yang dipaksakan. Dalam gaya khasnya, Rocky tak akan memerangi isu dengan buzzer, tapi dengan cahaya, nalar dan transparansi. Ia akan berkata, negara yang sehat bukan negara yang membungkam kecurigaan, tapi yang memberi ruang untuk menjawabnya secara terbuka. Ijazah, buka, rekam jejak, tampilkan, keluarga, klarifikasi. Karena bagi Rocky, kebenaran bukan milik pribadi, tapi milik publik yang berhak tahu siapa yang mengatur nasib mereka. Rocky tidak akan menyuruh rakyat ikhlas atas manipulasi. Ia akan membongkar kontradiksi. Bagaimana mungkin seorang pemimpin tak bisa menjelaskan asal-usulnya, namun menuntut rakyat patuh? Bagaimana mungkin negara yang katanya demokratis justru membungkam pertanyaan mendasar dengan ancaman pasal? Ia akan menggugat, mengapa kebohongan harus dilindungi dengan undang-undang. Dan dengan keberanian seorang pemikir merdeka, Rocky akan menyodorkan satu persatu panggung klarifikasi. Ia akan meminta lembaga pendidikan, rumah sakit, bahkan saksi hidup masa lalu untuk bicara, bukan demi mempermalukan, tapi demi memulihkan marwah publik. Karena kekuasaan tanpa legitimasi adalah kekosongan, dan pemimpin tanpa kejujuran adalah musibah. Rocky tidak ingin kekuasaan itu berkuasa. Ia ingin kekuasaan itu jujur. Dan jujur berarti berani membuka luka agar bisa disembuhkan, bukan ditutup agar membusuk. Jika ini dilakukan, bangsa ini mungkin akan menjerit karena terlalu lama menahan bohong. Tapi jerit itu penting, sebab setelah jerit, ada lega. Dan dari lega, lahirlah generasi baru yang tahu bahwa negara bukan panggung sandiwara, tapi arena pertarungan akal sehat. Allah berfirman, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 42. Kebenaran yang tidak dibela adalah dusta yang diberi karpet merah. Petik 2. Imam Ali bin Abi Thalib. Kesimpulan brainstorming andai, si Rocky menjadi. Jika Rocky Gerung menempati jabatan strategis pemerintahan, maka konsekuensinya bukan sekadar pergeseran cara kerja institusi, melainkan perubahan frontal cara kita memahami kekuasaan itu sendiri. Dalam setiap skenario, dari level daerah hingga nasional, dari ranah pendidikan sampai pertahanan, Rocky bukanlah pemimpin administratif. Ia adalah penggugat sistem, pengusik kenyamanan palsu, dan penyala lentera kesadaran publik. Setiap peran ia isi bukan dengan janji teknokratis, tetapi gugatan eksistensial, untuk siapa kebijakan ini dibuat.
Mengapa negara harus hadir? Apakah hukum mencerminkan keadilan, atau cuma kepentingan dominan? Dalam iklim politik yang kian steril oleh kepatuhan buta, Rocky membawa virus intelektual, keraguan, keberanian, dan nalar yang menggugah. Institusi akan dibuat gelisah, birokrasi lelah menghadapi dialektika, dan rakyat terbagi antara kagum dan jengah. Tapi justru dari ketidaknyamanan itulah lahir ruang reflektif. Rocky akan memaksa negara berpikir sebelum bertindak, hukum menjawab nurani sebelum kekuasaan, dan aparat menyadari batas etik sebelum legalitas. Apakah ia akan berhasil secara praktis? Belum tentu, tapi keberhasilan dalam visi Rocky bukanlah kepatuhan sistem, melainkan kebangkitan kesadaran. Ia tidak mengejar kekuasaan sebagai alat dominasi, melainkan ruang untuk menghidupkan kembali republik sebagai tempat berpikir. Ia tak akan memanipulasi konsensus, tapi menantang konsistensi. Ia tak akan mendandani kerusakan, tapi membuka luka dan memaksa kita menatapnya. Jika rakyat belum siap, Rocky bisa jadi akan dibenci, dilabeli radikal, bahkan disingkirkan. Tapi sebagaimana meteor, ia akan membakar langit kesadaran lalu pergi, meninggalkan jejak abadi bahwa pernah ada pemimpin yang menjadikan berpikir sebagai tindakan paling revolusioner dalam bernegara. Firman Allah dalam Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil lazina ya'lamuna wa lazina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dari semua kemungkinan itu, satu hal yang pasti. Jika Rocky menjadi apapun, maka kekuasaan tak lagi tumbuh dari pusat komando, melainkan dari pusat kesadaran pikir. Ia akan nyeret kita keluar dari lorong gelap politik transaksional, dan ngantar kita menuju republik yang berpikir. Sebab negeri yang telah lupa cara berpikir, hanya pikiran merdeka yang bisa memulai revolusi sejati, akal sehat.